Lakami kelobalangi siawa. Ya kaluka abi wa buat dodo jwa ya ita Yesu Keriso. Baka umasi lo balagi ama. Baka abasage hanya amoni yadu. Saat ini kita akan membacakan Alkitab kita, mari kita membuku-buku Tuhan yang terambil dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Yang sudah mengatakannya katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Saat ini kita akan membacakan secara bertahap. Setelah saya membacakan dari judul perikop, nanti ayat yang pertama dibacakan oleh saudari perempuan dan ayat kedua dibacakan oleh saudara laki-laki. Dengan judul perikop, Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari itu, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Kita sama-sama. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah peara, lalu orang mengambilnya dan ditaruhnya pada barang itu, maka sembuhlah ia. Kita berdoa. Tuhan, pada kesempatan ini kami sangat bersyukur atas penyertaan dalam kehidupan kami pada saat ini. Kesempatan ini Tuhan kami mempergunakan untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Sekiranya kami ada di sini dan hamba-Mu yang menyampaikan, Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sekian panjang kita membacakan ayat Alkitab pada saat ini. Sedikit kita belajar tentang latar belakang dari kitab Raja-Raja. Tahun penulisan sekitar 560 sampai 540 sebelum Masehi. Penulis yaitu Yeremia. Tujuan penulisan kitab ini merupakan lanjut dari kitab 1 Raja-Raja. Kitab ini melanjutkan kisah mengenai para raja dari sebuah kerajaan yang terpecah. Di sini adalah ketika Raja Israel dipimpin oleh Salomo, lalu Salomo menggantikan pemimpin
pemimpin-pemimpin yang lain, sehingga bangsa Israel pada saat itu terpecah belah menjadi dua, yaitu Israel dan Yehuda. Ini salah satu. Kitab Dua Raja berakhir dengan kekalahan dan persaingan bangsa Israel dan Yudea ke Babel dan Asyur. Jadi pada saat pemimpin-pemimpin kerajaan kedua ini, mereka telah dipimpin oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka percaya tapi tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka melakukan penyembahan berhala. Sehingga pada saat itu murkalah Allah atas bangsa itu. Sehingga di suatu saat bahwa bangsa Yudea dan Babel, sehingga bangsa Yudea dan Asyur pada saat itu menyerang bangsa Israel ke Yudea itu, ke Yehuda, sehingga bangsa Israel terkalahkan sampai musnah, tidak ada lagi orang di situ. Namun pada saat itu masih ada orang-orang yang masih ketinggalan di bangsa itu, sehingga orang-orang yang masih tertinggal di bangsa itu dibuang ke Babel. Lanjut kita tema kita pada tema kitab ini terdiri dari 3. Yang pertama, Allah akan menghukum jika mereka tidak taat dan mengabaikannya. Yang kedua yaitu nubuat Nabi Allah yang sejati selalu terjadi, karena Allah setia terhadap firman-Nya, demikian pula perkataan Nabi-Nya selalu benar. Yang ketiga yaitu Allah itu setia, Ia mengingat janjinya kepada Daud. Nah, tadi kita lanjut. Tema kita pada saat itu iman yang benar. Istilah iman yang benar yang pertama, iman yang benar adalah iman dalam Yesus Kristus. Yang coba tolong kita baca dalam Galatia 2 ayat 20, sama-sama kita bacanya. Namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang dihidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi di dalam ayat Galatia ini, dalam ayat Alkitab Galatia ini menekankan kepada jemaat-jemaat Galatia pada saat itu. Paulus menekankan kepada jemaat Galatia bahwa ketika Paulus itu hidup, dia bukan sendiri saja, tetapi melainkan Tuhan dan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan itu hidup bersama-sama dengan dia. Sehingga ia juga menerapkan ayat ini kepada jemaat Galatia. Jemaat Galatia. Sehingga dengan bertujuan bahwa jemaat-jemaat di Galatia itu mereka juga dapat mengalami Tuhan, mereka dapat juga hidup di dalam Tuhan pada saat itu. Yang kedua itu iman yang benar akan tampak dalam perbuatan sehari-hari. Terang dari Yakobus 2 ayat yang ke-11, tolong kita bacakannya. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Dalam ayat Alkitab ini juga menekankan bahwa Yakobus menekankan kepada orang Yahudi. Kenapa? Kenapa Paulus menekankan? Kenapa Yakobus menekankan kepada bangsa Yahudi? Karena pada saat itu bangsa Yahudi adalah mereka percaya, namun mereka cuma bisa berkata-kata namun tidak ditindakan. Mereka bisa mengatakan bahwa ini lakukan ini baik, ini berkenan di hadapan Tuhan, namun mereka tidak memiliki perbuatan. Yang kedua adalah ketiga itu iman yang benar adalah keyakinan akan keberadaan Allah. Saya minta satu orang membaca dalam Yohanes 20:29. Yohanes 20 ayat yang ke-29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi Yohanes pada saat itu juga menuliskan bahwa ketika kita memiliki iman, bahwa kita pasti meyakini bahwa keberadaan Allah, keberadaan Tuhan dalam kehidupan kita
kita itu ada. Bisa simpulkan jadi iman yang benar secara umum adalah mempercayai, meyakini akan keberadaan dan mengerti dengan sungguh-sungguh, yaitu meyakini akan keberadaan Allah di dalam kehidupannya dan mengenal dengan sungguh-sungguh adanya Allah. Jadi mengalami Tuhan. Jadi ketika kita memiliki iman yang benar, kita akan menyadari bahwa Tuhan berada dalam kehidupan saya. Tadi ini ada 2 poin yang akan kita pelajari sama-sama. Yang pertama itu iman yang benar menurut 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai 7 adalah yang pertama, membangun hubungan yang benar dengan Tuhan. Bagaimana kita membangun hubungan yang benar dengan Tuhan? Bagaimana? Menurut Raja-Raja, itu kita berdoa dengan sungguh-sungguh memiliki iman yang benar kepada Tuhan, menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Coba kita baca dalam 2 Raja-Raja pasal 18 ayat ke-3. Satu membacakannya kalau sudah dapat. 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 3. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Ini adalah seorang Hizkia, bahwa ia ini benar-benar hidup di dalam Tuhan, dia taat kepada Tuhan. Ia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, tepat seperti apa yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Yang kedua itu melakukan doa yang benar di hadapan Tuhan. Coba kita lihat dalam 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 2. Satu orang bacakan dari kaum laki-laki. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Jadi ketika melakukan doa yang benar di hadapan Tuhan, itu ketika kita berdoa, ketika kita bersujud di hadapan Tuhan, itu kita memiliki, kita berdoa dengan sungguh-sungguh bahwa kita harus benar-benar hadir di hadapan Tuhan. Ini kisah Hizkia. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan dia berdoa kepada Tuhan. Ini adalah cerita Hizkia, bahwa ketika suatu hari setelah Hizkia mengalami penyakit selama 14 tahun, namun Yesaya mendapatkan berita dari Tuhan mengatakan kepada Hizkia bahwa katakan kepada Hizkia bahwa engkau tidak akan disembuhkan lagi dan engkau akan mati. Lalu bagaimana respon Hizkia ketika mendengar dari berita yang diberitakan oleh Yesaya? Apakah ia diam? Apakah ia berserah, pasrah dengan keadaan seperti itu? Coba sama-sama. Jadi ketika Hizkia mendengarkan apa yang difirman, apa yang diberitakan oleh Yesaya pada saat itu ia memalingkan mukanya ke arah dinding. Memalingkan dalam bahasa Ibrani yaitu ini yang artinya memutarkan sesuatu atau ke kiri ke kanan, membelokkan atau haluan pandangan dan sebagainya. Yang artinya bahwa ketika Hizkia mendengarkan apa yang dikatakan Yesaya, ia meninggal, ia tidak peduli. Ia tidak peduli apa yang dikatakan oleh Yesaya, meskipun Yesaya pada saat seorang nabi. Dia tidak menghiraukan, yang memalingkan badannya, yang memalingkan mukanya ke dinding. Dengan tujuan apa? Dengan menolak apa yang disampaikan oleh Yesaya kepada dirinya. Yang memalingkan mukanya, artinya bahwa ia tidak percaya akan yang disampaikan oleh Yesaya kepadanya. Kenapa dia percaya? Karena ia memiliki iman yang benar kepada Tuhan. Seperti yang kita belajar dari awal tadi. Jadi bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita sudah menjadi benar di hadapan Tuhan? Apakah ketika kita mengalami suatu masalah, suatu pergumulan yang besar, apakah kita cuma berserah? Apakah kita cuma pasrah dengan keadaan, mengikuti jalurnya, mengikuti apa yang terjadi? Saat ini kita diajar bersama-sama bahwa kita memiliki masalah yang besar, baik dalam pergumulan hidup kita pada saat ini, bagi dalam asrama, marilah kita berserah kepada Tuhan. Ketika kita mendengar dari kita, kebanyakan adalah kita dibicarakan dari orang lain bahwa mereka cuma estetik. Ketika kita tidak, itu akan menurunkan semangat kita. Tetapi karena itu akan membuat kita down dengan semangat yang kita miliki. Jadi ketika kita mendengar hal itu, marilah berserah kepada Tuhan.
disembuhkan dan akan mati. Itu seorang Yesaya, nabi. Jangankan pada saat zaman kita saat ini pun, jangankan para pendeta, para ustaz-ustaz yang di luar sana yang memiliki perkataan-perkataan yang akan terjadi, yang akan jadi kenyataan. Kita di rumah sakit aja ketika dokter yang besar di situ mengatakan bahwa aku tidak selamat, kita akan sudah tidak akan lagi dapat mengalami kehidupan kita. Jadi seperti kita mengalami pergumulan yang berat, yang hebat, maka kita berserah di dalam tangan Tuhan. Amin. Jadi, dan ketika kita dalam masalah besar, apakah kita sudah mengingat Tuhan? Yang sudah mengingat Tuhan ketika ia mengalami masalah, katakan amin. Saya percaya bahwa kita sini bahwa ketika kita mengalami masalah sedikit pun, saya percaya bahwa kita selalu menjadi dalam Tuhan. Amin. Yang kedua itu iman yang benar menurut Raja-Raja 20 pasal 20 ayat 1 sampai ke 7 adalah yang kedua itu mengalami Tuhan dalam kehidupannya. Itu Tuhan mendengar seruan doa. Dalam 2 Raja-Raja pasal dalam 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 5b. Saya akan membacakan bagi kita. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Jadi kalau saya definisikan secara pribadi bahwa ini adalah suatu akibat dan sebab. Akibat adalah memiliki iman yang benar, dan sebab adalah ia akan disembuhkan. Itu telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Jadi ketika Hizkia memalingkan mukanya kepada di tembok pada saat itu, ketika Yesaya memberitakan apa yang terjadi dalam kehidupan selanjutnya, bahwa ia memalingkan mukanya ke dinding dan berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ia meminta kesembuhan yang luar biasa kepada Tuhan. Ia tidak cuma berdoa Tuhan sembuhkan saya, tapi Hizkia pada saat itu benar-benar sujud di hadapan Tuhan untuk ia dapat mendapatkan kesembuhan dari penyakit yang ia alami selama 14 tahun. Yang selanjutnya adalah Hizkia mengalami Tuhan dalam kehidupannya. Hizkia mengalami Tuhan dalam kehidupannya, yang artinya adalah ketika ia sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, bersujud di hadapan Tuhan, Tuhan bekerja dalam kehidupan Hizkia. Itu kata mengalah dalam bahasa Ibrani yaitu mission, yang artinya adalah hidup dengan mengenal, memiliki serta merasakan keberadaan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi ketika Hizkia benar-benar sujud di hadapan Tuhan, berdoa dengan benar di hadapan Tuhan, sekali juga ia memiliki iman yang percaya kepada Tuhan, ia mengalami Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga pada saat itu pun, setelah Yesaya memberitakan apa yang dikatakan Tuhan untuk kehidupan Hizkia selanjutnya, Yesaya pergi dan belum pun keluar dari rumah Hizkia pada saat itu, firman Tuhan datang atas Yesaya. Saya bahwa ia akan menyembuhkan engkau. Aku telah melihat air matamu. Aku telah mendengar doamu dan telah melihat air matamu. Jadi inilah tertuju kepada Hizkia. Bahwa ketika Hizkia sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, menangis di hadapan Tuhan, lalu doa pun mendengar seruannya. Jadi ketika Hizkia sudah disembuhkan, ketika ia sudah berdoa dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, ia mendapat kesembuhan. Tuhan mendengarkan apa yang menjadi seruannya dalam di hadapan Tuhan, sehingga ia mengalami Tuhan dalam kehidupannya, itu ia disembuhkan. Itu Tuhan bekerja dan Tuhan bekerja dalam Raja-Raja pasal 20 ayat yang 6a. Kita seorang membacakannya. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau.
Ya, ketika Yesaya Hizkia pada saat itu mengalami kesembuhan daripada Tuhan, Tuhan bekerja dalam kehidupannya. Namun Tuhan tidak hanya menyembuhkannya, tetapi ia menambahkan umur 12 tahun kepada Hizkia dan melepaskan dari segala penyakit segala yang dia derita selama 14 tahun. Itu Tuhan bekerja dalam kehidupan Hizkia. Tuhan berkata, aku akan memperpanjang hidupmu 11 tahun lagi dan aku akan melepaskan engkau. Ia akan melepaskan Hizkia dari segala penyakit-penyakit yang dia alami selama 14 tahun. Kata melepas dalam bahasa Ibrani yaitu syar, yang artinya adalah menjadikan lepas, tidak terikat, keluar dari kurungan serta tidak merasakan lagi. Yang artinya bahwa ketika Yesaya sudah disembuhkan, dia benar-benar dilepaskan dari apa yang diderita saat itu. Hizkia menderita 14 tahun, tapi mujizat Tuhan ada dalam hidupnya. Seketika kita memiliki iman yang benar, seketika kita memiliki hati yang sungguh-sungguh untuk berdoa, Tuhan akan menjadikan mujizat dalam kehidupan kita. Jadi aplikasinya pada saat ini adalah yang pertama itu milikilah karakter yang dimiliki Hizkia seperti yang kita dengar pada saat ini. Yang kedua itu membangun hubungan baik dengan Tuhan. Yang ketiga itu melibatkan Tuhan dalam setiap kesusahan kita. Artinya bahwa ketika kita mengalami seperti yang kita percaya dari awal, waktu kita mengalami kesusahan, kita memiliki pergumulan baik dalam studi kita, di asrama kita, bahkan biaya-biaya, mari kita berserah kepada Tuhan. Karena Tuhan sanggup untuk melengkapi apa yang kita butuhkan. Amin. Amin. Sehingga nanti pada akhir kita akan mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan yang menjadi ayat hafalan kita pada saat ini, dan dari Roma 12 ayat 2. Mari kita bacakan sama-sama. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 27, meski tak layak diriku. Kami mengucap syukur atas setiap penyertaan, lawatan Tuhan, cita kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Kami pada saat ini, kami telah melakukan ibadah kami, persekutuan kami. Sekiranya ibadah kami menjadi ibadah yang sudah di hadapan-Mu pada saat ini. Tuhan, pada saat ini kami juga telah mendengar sebagian pada firman-Mu,
Sekiranya firman-Mu apa yang kami telah dengar pada saat ini dapat kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu serta kami dapat mengaplikasinya dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, Hamba telah menyampaikan sekiranya menjadi berkat bagi semua kami yang ada di tempat ini dan dapat kami melakukannya dalam kehidupan kami. Pada saat itu Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa negara kami. Sekiranya Tuhan menyertai bangsa negara kami, mulai dari pemimpin-pemimpin pusat, pemimpin daerah, kami menyerahkan dalam tangan-Mu. Sekiranya Tuhan menaruh hikmah dan kebijaksanaan dalam setiap hidup mereka, sehingga mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang benar di hadapan-Mu. Kami juga berdoa buat setiap musibah-musibah serta COVID-19 pada saat ini yang sedang melanda bangsa negara kami. Kami serahkan dalam tangan-Mu, karena kami percaya bahwa semua terjadi karena seizin daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh gereja di Indonesia pada saat ini. Sekiranya hamba-hamba-Mu yang memimpin setiap gereja pada saat ini memberikan hikmah dan kebijaksanaan, sehingga mereka dapat menjadi pengembala yang dapat membawa jiwa-jiwa baru di hadapan-Mu. Pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa buat lembaga IKSM. Pada saat ini kami berdoa buat para pendiri Pamosi dan Ibu Norma, serta Tuhan Yesus, para pengerja-pengerja baik itu dosen, staf sesdik, dan pengerja-pengerja yang lainnya yang mengambil bagian dalam IKSM. Sekiranya Tuhan melimpah gandakan berkat dalam kehidupan mereka, berikanlah hikmah dan kebijaksanaan bagi mereka. Pada saat itu Tuhan, kami berdoa buat seluruh mahasiswa semester 8 yang sedang melaksanakan BPL pada saat ini. Sekiranya Tuhan menyertai dan memakai mereka terus dalam bagian pelayanan, terlebih dalam membawa jiwa-jiwa di hadapan-Mu. Pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa buat semester 6 yang sedang dalam berjuang untuk menyusul proposal skripsi. Sekiranya Tuhan menyertai kami pada saat ini. Semester 2 dan semester 4 kami juga menyerahkan dalam tangan-Mu. Sekiranya Tuhan memberkati, Tuhan memberikan semangat baru bagi mereka, sehingga mereka dapat menyelesaikan perkuliahan studi mereka di tempat ini sampai selesainya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa kami yang singkat kami landaskan di anak Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Tuhan yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Jemaat Tuhan, ulanglah dalam seluruh kehidupanmu dan lakukanlah firman Tuhan yang saudara dengar, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih setia daripada Yesus Kristus, serta pimpinan penyertaan dari Roh yang Kudus boleh tinggal bersama dengan saudara saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya
Shalom. Ya, terima kasih. Saya tiba-tiba ada pemikiran dan ide mungkin yang perlu saya sampaikan begini. Hari ini kan kita ikut ibadah